Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian bisa bergabung di pelajaran pemrograman dasar di jam pertamanya hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah semua ya, tidak ada satupun yang untuk berdoanya Mas Iqbal, silakan Mas Iqbal. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, akan saya bacakan di tata tertib kelas maya ini seperti yang sudah saya seragam yang rapi. Alhamdulillah kalian sudah menggunakan seragam lengkap semua ya di hari Senin ini. Nanti sementara nanti Anda on off kamera nggak ada kami juga ya. Algoritma itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Seperti misalnya Anda berangkat ke sekolah, langkah-langkahnya seperti apa, terus Anda memasak misalnya gitu ya. Cara penilaian pertama kita nanti ada 3 ya untuk pembelajaran kali ini. Pertama, nilai pengetahuan nanti diambilnya mengenai tentang mengerjakan evaluasi mandiri nanti di Google Form, nanti Anda dikerjakan juga, dijawab juga. Terus nanti ada nilai keterampilan untuk mengerjakan di LKPD secara berkelompok tadi ya, seperti itu. Terus nilai sikap seperti kehadiran. Nah, alhamdulillah semuanya bisa hadir seperti ini ya. Baura, saya pretest dulu ya, pretest pengetahuan Anda sampai mana tentang konsep dasar algoritma seperti itu. Nah, kalau ya digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul. Seperti cara membuat teh. Betul. Dan memasak telur bisa, oke. Memasak telur bisa juga ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi Anda sudah mulai paham ya, konsep dasar algoritma itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. LKPD ya, LKPD yang akan Anda kerjakan secara kelompok seperti itu. Nanti kita akan LKPD-nya sudah saya share seperti itu, nanti dikerjakan aja secara berkelompok. Terus nanti kelompoknya akan kita random ya, menggunakan random generator seperti itu. Terima kasih semuanya. Kita lanjut ke materi hari. Keterkaitan algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu memang ada kaitannya ya, seperti itu. Meskipun tidak langsung kita rasakan, tapi tetap ada erat ada hubungannya seperti itu ya. Seperti tadi membuat telur, memasak telur, terus apalagi tadi Mbak Desi berangkat sekolah ya, seperti itu ya Mbak Desi ya. Coba Mbak Desi, saya bertanya sebentar, konsep algoritma di dalam kehidupan sehari-hari untuk berangkat sekolah dari rumah sampai sekolah itu langkah-langkahnya seperti apa Mbak Desi? Ya, dari rumah ke sekolah, Pak. Ya, betul. Langkah-langkahnya seperti apa? Seperti itu. Ya, bangun tidur. Terus, apa lagi? Jangan dimatikan, Mbak Desti, itunya, mic-nya. Ya. Pertama bangun tidur. Nah, terus habis itu nyiapin pakaian. Nah, terus habis itu mandi. Mandi, betul. Terus habis itu pakai seragam. Terus sarapan, terus berangkat. Berangkat ya. Nah, jadi seperti itu Mas Mbak ya. Jadi semua yang akan kita kerjakan itu berarti berurutan ya, seperti itu. Itu konsep dasar dari logika algoritma. Nah, terus untuk pelajaran kali ini, materi kali ini, kompetensi dasarnya adalah menerapkan alur logika pemrograman komputer serta membuat alur logika pemrograman komputer. Nah, untuk di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang menerapkan alur logika pemrograman komputer. Sedangkan untuk membuat alur logika pemrograman komputer itu nanti kita di pertemuan kedua, seperti itu ya. Nah, terus ada beberapa konsep dalam konsep struktur algoritma. Pertama, kita bisa menetapkan menggunakan dengan istilah notasi deskriptif, itu bisa, atau menggunakan bahasa natural. Nanti seperti apa, nanti kita di materinya ya, kita akan bahas. Terus yang kedua, untuk notasi pseudocode, nanti kita akan bahas juga. Terus untuk flowchart, seperti itu ya.
Dari sekian nanti Anda bukan jadi seorang programmer, tapi minimal Anda tuh tahu ternyata untuk membuat sesuatu itu tetap harus ada langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, seperti nanti melihat contoh tayangan algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang ada di video di YouTube itu akan putarkan bersama-sama seperti itu. Tanpa mengenal algoritma. Di samping kerumitannya, mengenal algoritma sebenarnya bisa dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita analogikan dengan kegiatan yang sering dan kita sukai saja, yaitu kegiatan makan. Setelah mendistribusikan masalah, nah untuk masalah terus dimasukkan ke komputer bagaimana? Pertama harus membentuk suatu urutan masalah, terus yang kedua tentukan bahasa pemrograman, dan yang ketiga adalah konsep mesin komputer. Itu nanti bahasanya menggunakan apa, seperti itu ya. Nah, kesimpulannya adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Seperti itu pertamanya kesimpulannya. Terus yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya, seperti itu. Jadi setelah ada masalah, ada runtutannya, ada dipecahkannya, ada penggambarannya, nanti tujuannya itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah ini yang paling simpel itu ini ya, intinya itu ya, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Di notasi algoritma ada yang namanya kalimat deskriptif, ada yang namanya flowchart, dan ada yang namanya pseudocode seperti itu ya. Kita next dijawab semua. Oke, kita mulai. Notasi dalam algoritma, silakan dipilih. Mas Alvin. Nah, di sini untuk kelompok 1 di situ ada Mas Alvin, Mas Pandu, Mas Eksa, dan Mbak Atalia untuk di kelompok 1. Nanti salah satu saja nanti salah dari dua kelompok ini nanti Anda mempresentasikannya seperti itu ya. Dan nanti kelompok yang lainnya nanti menimpali seperti itu. Yang nomor 1. Ya, betul. Silakan. Bacain aja ya? Ya, dibacain aja itu. Betul. Jawabannya tuh Ya. judul algoritmanya langkah-langkah mendownload video dari YouTube. Betul. Terus bagian deklarasinya buka situs YouTube, buka video pada situs YouTube, terus salin alamat URL video yang dibuka. Terus deskripsinya buka situs, terus tempel alamat yang telah disalin pada isian yang disediakan oleh situs. Kemudian Sudah betul. Sudah betul ya, terima kasih semuanya. Untuk yang anggota kelompok 1, sebelum kita menyelesaikan, ada satu lagi sebetulnya itu di sini untuk Anda mengisi evaluasi mandiri di Google Form. Anda silakan. Oke, sip. Kelas 1 diklik. Kelas 1 diklik aja. Terus yang berikutnya adalah sebelum penutup nanti ada beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Nanti akan saya tanya beberapa siswa yang hadir di sini, nanti tolong dijawab seperti itu. Mbak Desti mungkin mau menambahkan dulu, Mbak Desti, sambil menunggu Mas Reza. Menurut Anda yang algoritma. Ya, betul. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Oke, terima kasih. Betul, seperti itu ya. Coba ada yang bisa menyebutkan notasi dalam algoritma mungkin? Siapa? Mas Iqbal? Silakan Mas Iqbal. Ada yang bisa menyebutkan notasi dalam algoritma? Yang pertama tuh kalimat deskriptif.
Ya, betul. Terus? pseudocode, Mhm. terus sama yang terakhir flowchart. Flowchart ya, flowchart. Oke, seperti itu flowchart. Pertama tadi ada kalimat deskriptif, betul, ada pseudocode dan ada flowchart. Seperti yang Anda ketahui. Ada yang bisa mengulang tip membuat kalimat deskriptif? Silakan. Saya, Pak. Ya, oke, Mbak Aura, silakan Mbak Aura. Ya, Mbak Aura, silakan. Kameranya nggak kelihatan Mbak Aura, agak dipendekin itunya, ya. Tip. Nah, seperti itu kelihatan. Silakan Mbak Aura. Tipsnya bagaimana? Kalimatnya belum. Terus? Udah dimengerti dan berkoresponden dengan pemrograman. Dengan notasi pemrograman. Oke, betul. Seperti itu ya. Pertama, bahasa baku, betul Mbak Aura. Terus, mudah dimengerti, betul juga seperti itu. Dan bertanya? Saya Pak Alvin, Pak. Oke, Mas Alvin. Bagaimana Mas Alvin akan tanyakannya seperti apa? Kalau perbedaannya algoritma sama pemrograman itu apa ya, Pak? Oke, terima kasih Mas Alvin ya, seperti itu ya. Algoritma, seperti yang kita ketahui adalah sekumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Sedangkan program adalah serangkaian instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita membahas tentang kalimat deskriptif, pseudocode, flowchart ya seperti itu. Terus ada juga kita mengenai sintaks. Nah, nanti di sini Mas Alvin kita akan bertemu di sini tentang program itu di sintaks-sintaksnya. Seperti itu. Oke, siap. Seperti itu ya. Karena ini waktunya sudah mau habis juga. Terima kasih Anda sudah aktif semua. Sudah bertanya semua seperti itu. Mudah-mudahan materi kali ini juga Anda bisa dipahami semuanya. Jangan lupa Anda mengirim LKPD-nya yang tadi ya yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, terus di pertemuan berikutnya jangan lupa kita akan membahas tentang membuat alur logika pemrograman komputer. Nah, di dalam membuat alur logika pemrograman komputer ini kita akan membuatnya di draw.io ya, karena akan kita membuatnya menggunakan flowchart. Mudah-mudahan jangan lupa juga, karena ini masih dalam masa pandemi ya, seperti itu, jangan lupa Anda tetap mematuhi protokol kesehatan, pola hidupnya tetap dijaga juga, seperti itu ya. Ingat, Mas Iqbal dipimpin untuk berdoa, Mas Iqbal. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas kembali, selamat mengikuti pelajaran berikutnya, di jam berikutnya. Di jam keempat ini saya akhiri untuk pemrograman dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas.